Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita harus mempunyai keyakinan dalam hidup kita dengan iman yang tak tergoyahkan bahwa kasih Allah adalah fondasi yang kokoh dan kekal, yaitu tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin ya. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, ayat yang sangat familiar ini berkata, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Haleluya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudariku, seperti biasa dari Roma 8 ayat 38 sampai 39 ini, saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin ya. Kebenaran yang pertama, saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini adalah keyakinan iman yang teguh, tak tergoyahkan. Roma 8 ayat 38a berkata, "Sebab aku yakin," kata Rasul Paulus ya dalam kitab Roma ini, "sebab aku yakin." Dalam bahasa aslinya ditulis dengan pepeisme. Artinya aku sudah diyakinkan secara penuh. Jadi dalam ayat ini, saudaraku, Allah berkata, saudaraku, kepada Rasul Paulus tidak hanya berharap tetapi juga penuh keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan, saudaraku, umat Allah dari kasih-Nya. Walaupun dalam hidup ini banyak tantangan ataupun masalah. Jadi iman Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dibangun atas dasar keyakinan akan kasih Allah. Bukan atas situasi kondisi, bukan, saudaraku ya. Dan iman yang kuat ini dimulai dan dibangun dari pengenalan kita secara pribadi akan kasih Allah yang pasti. Pastinya melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan sekedar teori atau sekedar pengalaman manusia, saudaraku, secara pribadi. Jadi saudaraku, seperti seorang anak kecil yang merasa aman dan damai di tengah gelombang badai yang besar. Karena ia tahu ya bahwa ayahnya melindungi dia, memeluknya dengan erat. Itulah keyakinan. Jadi Rasul Paulus berkata, "Sebab aku yakin," katanya. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Kuasa apapun tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Selanjutnya, saudaraku, Roma 8 ayat 38b sampai 39a berkata, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin, saudaraku ya. Jadi dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa hal ekstrim bahkan, yaitu kematian, kehidupan, atau malaikat-malaikat, atau bahkan pemerintah-pemerintah masa kini atau masa depan, atau kuasa-kuasa di atas, ya kuasa apapun yang ada di atas, di bawah, ataupun makhluk lain. Kita nggak tahu makhluk apa itu ya. Itu semua bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tidak dapat memisahkan kita atau orang-orang percaya dari kasih Allah. Wow, luar biasa ya. Bila kita sungguh-sungguh beriman, kita sungguh-sungguh bersandar, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus,
tidak ada pengalaman apapun juga, baik itu bahkan kematian, kesulitan hidup, tekanan iblis, kuasa-kuasa, pemerintah-pemerintah yang jahat atau perubahan zaman, atau juga perasaan pribadi yang bisa membuat Tuhan Allah atau Kristus berhenti mengasihi kita. Kasih Tuhan Allah dalam Kristus itu lebih besar dari segala kuasa, atau dari segala ancaman apapun, masalah apapun yang ada di bumi ini, di langit, ataupun makhluk lain. Apa itu namanya kita tidak tahu. Pokoknya kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, saudaraku, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ini harus menjadi keyakinan kita. Amin ya. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, melayani Dia, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin ya. Ini menjadi kekuatan penghiburan kita. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa, saudaraku? Allah itu sumber kasih yang tak terpisahkan. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya. Di dalam Roma 8 ayat 39b dikatakan, tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Allah. Yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi saudaraku, sumber kasih yang sempurna ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih akan dibuktikan secara sempurna dalam diri Kristus. Ini bukan kasih yang abstrak, saudaraku, bukan. Tetapi kasih yang nyata. Dalam pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudaraku, kalimat di dalam Kristus Yesus, dalam bahasa Inggrisnya waktu saya lihat union with Christ, yaitu bahwa kita mendapatkan kasih Allah karena kita percaya dan bersatu dengan Kristus. Jadi saudaraku, jaminan kasih Allah itu hanya bisa kita alami bila kita ada di dalam Kristus Yesus, yaitu bila kita sungguh-sungguh percaya, berserah, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ini adalah jaminan kekal bahwa kasih Allah tidak akan pernah terlepas dari hidup kita. Jadi kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus, pasti kita selamat, dan keselamatan itu tidak akan hilang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi bila kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena kasih itu berakar dan terikat dalam Kristus, saudaraku. Sebagai orang percaya, kita hidup, saudara, dengan keyakinan ini. Bukan kepada ketakutan, kekhawatiran. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya. 3 kebenaran ini, saudaraku, mari kita pegang ya, dari Roma 8 ayat 38 sampai 39, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang pertama, ini adalah keyakinan iman yang teguh, yang tak tergoyahkan dari kesaksian Rasul Paulus. Yang kedua, kuasa apapun tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah, baik itu kematian, roh-roh jahat, kuasa-kuasa yang ada di bumi, di langit, di bawah bumi, ataupun bencana alam, atau apapun juga, saudaraku, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin ya. Dan yang ketiga, sumber kasih yang tak terpisahkan itu adalah ada dalam Kristus Yesus. Amin ya. Roma 8 ayat 38 sampai 39 saya bacakan lagi. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu dari kitab Roma 8 ayat 38 sampai 39 bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami yang percaya kepada Tuhan Yesus dari kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Itu menjadi kekuatan penghiburan bagi kami. Walaupun dalam hidup ini ada tantangan, baik maut, masalah, makhluk lain, pemerintah-pemerintah atau kuasa lain tidak bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami, jaminan bagi kami. Kuatkan siapapun yang mendengarkan Morning Spirit ini supaya diteguhkan imannya bahwa dalam Tuhan Yesus tidak ada problema, masalah baik maut, kuasa lain apapun juga yang dapat memisahkan kita, kami orang-orang percaya dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.